Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yohanes Septada. Saya Prodi Teknik Informatika angkatan 2015. Izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian saya untuk skripsi saya yang berjudul Group Decision Support System atau GDSS pemilihan kandidat pemain futsal dengan metode AHP dan TOPSIS. Saya mengambil studi kasus di Polris Futsal Academy. Latar belakang yang saya ambil karena selama ini proses pemilihan pemain di Polris Futsal Academy melalui berbagai tahap seleksi diadakan setiap sesi latihan dengan menilai dari dua aspek, yaitu aspek fisik dan teknik yang dipantau oleh dua pelatih juga, yaitu pelatih fisik dan teknik atau pelatih masing-masing. Tetapi yang menentukan pemilihan pemain tetap pelatih kepala yang mempunyai kuasa, padahal pelatih kepala tidak intensif terjun langsung dalam melatih pemain. Karena permasalahan tersebut sering terjadi tidak tepatnya pemilihan pemain sesuai dengan kebutuhan pertandingan oleh pelatih kepala. Setiap keputusan yang diambil oleh pelatih kepala dari suatu tim memiliki poin yang sangat krusial dalam setiap pertandingan, dan dalam memilih pemain berdampak pada penurunan kualitas permainan dari tim. Juga selama ini pemberian penilaian dari kedua pelatih secara manual dengan catatan kertas, sehingga memperlambat pengambil keputusan dan lebih bersifat subjektif dalam menentukan pemainnya. Rumusan masalah yang saya ambil, bagaimana cara untuk menentukan pemain yang tepat untuk dibawa ke kejuaraan tingkat lokal berdasarkan penilaian pelatih. Dan tujuan masalahnya, penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pengambil keputusan dalam melakukan seleksi pemain Polris Futsal Academy yang akan dibawa untuk ke kejuaraan tingkat lokal. Oke, langsung selanjutnya pada tahap metodologi penelitian. Pada tahap metodologi penelitian merupakan tahapan yang menggabungkan antara metode AHP dengan TOPSIS, yaitu AHP analisis hierarki proses dengan metode TOPSIS teknik for order preference by similarity to ideal solution. Pada awal metodologi ini kita melakukan dengan tahapan AHP. Jadi kedua pelatih awal-awalnya menentukan kriteria dan subkriteria. Menentukan kriteria apa, lalu dilanjutkan dengan bobot nilai kriteria yang sudah ditentukan itu diberikan bobotnya. Dan yang ketiga membuat keputusan bobot nilai. Jadi yang sudah kriteria dan kriteria sudah diberi nilai, maka memasukkan nilai-nilai pemain tersebut di PFR. Lalu setelah itu kita digabungkan dengan metode TOPSIS, itu menggabungkan bobot nilai dan kriteria, menentukan matriks keputusan yang normalisasi terbobot, lalu menentukan matriks solusi ideal, menentukan jarak antar nilai alternatif ke solusi ideal, lalu mencari nilai preferensi setiap alternatif, dan terakhir implementasi dan validasi. Itu adalah runtutan dari metodologi penelitian saya. Ya, diawali dengan tahapan AHP yang pertama, yaitu menentukan kriteria dan subkriteria. Polris Futsal Academy memiliki dua asisten pelatih dan satu pelatih kepala yang setiap pelatih itu memiliki kriteria masing-masing. Dan pelatih di Polris Futsal itu, pelatih tekniknya ada Vicky Markus dan pelatih fisiknya ada Neru Rendra. Nah, pada tahap awal AHP, kedua pelatih beserta pelatih kepala menentukan kriteria apa saja yang cocok untuk teknik dan fisik. Dan terlihat pada tabel bahwa teknik mempunyai kriteria passing, shooting, dan kontrol. Fisik mempunyai kriteria stamina, strength, dan agility. Setelah itu dilanjutkan dengan tahapan AHP selanjutnya, lalu menentukan bobot kriteria. Terlihat bahwa setiap di tabel teknik,
passing memiliki bobot 7, shooting memiliki bobot 5, kontrol memiliki bobot 6. Lalu pada tabel fisik, stamina memiliki bobot 7, strength memiliki bobot 5, agility memiliki bobot 5. Penentuan bobot ini dimaksudkan agar tidak melemahkan nilai antar kriteria yang lain. Jadi setiap kriteria itu memiliki nilai yang terkuat dan nilai yang terlemah. Jadi menghasilkan nilai sehingga nantinya akan menghasilkan nilai yang maksimal. Lalu selanjutnya menentukan keputusan bobot nilai. Keputusan bobot nilai ini adalah memasukkan nilai pemain atau menginputkan nilai pemain. Terlihat pada tabel teknik, terlihat pada kedua tabel ada 7 alternatif pemain atau ada 7 nama pemain yang sudah dimasukkan nilai kriteria passing dan nilai kriteria teknik dan nilai kriteria fisik, yaitu pada teknik ada passing, shooting, control, dan teknik ada stamina, strength, dan agility, dan itu keduanya sudah diberikan nilainya, penilaiannya. Kemudian setelah memberikan penilaiannya atau sudah diinput, lalu masuk ke dalam tahap topsis, metode topsis yang pertama dengan menggabungkan bobot nilai dan kriteria. Menggabungkan bobot nilai bobot M dan kriteria N ke dalam sebuah matriks di mana X, Y, J adalah pengukuran pilihan dari alternatif ke I dan kriteria J. Matriks ini dapat dilihat pada persamaan di samping. Untuk mendapatkan nilai D ini, kita harus menghitung nilai atau kita harus mencari nilai matriks ternormalisasi dulu. Jadi untuk menghitung nilai D ini maka akan dijelaskan pada tahapan selanjutnya. Setelah selesai mencari nilai matriks, lalu pada setiap matriks R akan dikalikan dengan nilai RIJ baru mendapatkan hasil D. Dan hasil D ini akan didapatkan pada tahapan selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya adalah menentukan matriks keputusan yang normalisasi. Tahapan ini merupakan bagian topsis yang untuk bertujuan untuk menentukan nilai dari matriks normalisasi terbobot. Nilai normalisasi terbobot didapatkan dari hasil perkalian matriks. Nah, terlihat bahwa RIJ ini adalah hasil yang akan kita cari atau hasil normalisasi, dan XIJ ini adalah keputusan bobot nilai atau nilai-nilai yang tadinya sudah diinputkan oleh pelatih yang sudah dimasukkan, lalu akan dibagi oleh hasil analisa kuadrat. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita menghitung hasil analisa kuadratnya dulu atau yang di bawahnya dulu yang dikuadratkan. Dan hasilnya itu terlihat pada tabel data hasil analisa kuadrat. Setelah itu baru kita bagi dengan keputusan bobot nilai yang sudah dibobotkan nilai di atas oleh pelatih fisik dan teknik, sehingga menghasilkan nilai normalisasi dan terlihat nilai-nilainya pada tabel data normalisasi. Terlihat ada 6 pemain dan 6 kriteria. Selanjutnya menentukan matriks normalisasi terbobot. Menentukan matriks normalisasi terbobot ini, nah ini baru kita akan mendapatkan hasil D ini, hasil penggabungan itu. Nah, hasil D ini kita dapatkan dengan RIJ dikalikan dengan nilai XIJ, atau nilai hasil normalisasi sebelumnya itu dikalikan lagi dengan nilai terbobot yang nilai terbobot yang diinputkan oleh setiap pelatih fisik dan teknik. Jadi setiap penilaian yang sudah diinputkan akan dikalikan lagi dengan nilai normalisasi sebelumnya, sehingga menghasilkan atau mendapatkan penilaian data normalisasi terbobot seperti tabel di bawah ini yang sudah dijelaskan. Oke. Selanjutnya, tahapan selanjutnya menentukan jarak nilai alternatif ke solusi ideal.
Tahapan ini dilakukan untuk menentukan jarak solusi ideal positif dan solusi ideal negatif yang didapatkan dari pengolahan tahapan normalisasi dan tahapan matriks normalisasi terbobot. Pada tahapan ini bertujuan untuk mencari nilai dari jarak solusi ideal dan nilai preferensi. Nilai jarak solusi ideal positif dan negatif didapatkan dengan mengkuadratkan setiap elemen matriks normalisasi terbobot dengan matriks solusi ideal yang selanjutnya dijumlahkan setiap alternatif lalu diakarkan. Dan setiap hasil yang sudah dihitung itu akan mendapatkan hasil positif dan negatif atau hasil yang terkecil atau yang terbesar. Selanjutnya, lanjut mencari nilai preferensi setiap alternatif. Sebelum pada tahapan terakhir ini adalah sebelum mendapatkan hasil penilaian, metode tahapan ini adalah tahapan yang terakhir atau mencari nilai preferensi setiap alternatif. Tahapan ini bertujuan untuk mencari nilai alternatif yang terbaik yang memiliki nilai preferensi terbesar dengan persamaan sebagai berikut. Persamaannya terlihat di PowerPoint terlihat persamaannya, atau dipermudah dengan nama atlet yang akan kita hitung. Nilai negatif yang tadi, nilai negatif yang di atas dibagi dengan nilai positif plus nilai negatif. Nilai positif dan nilai negatif yang sudah didapatkan di atas. Nah, setiap penilaian atlet itu akan didapatkan penilaian nilai preferensi dan data jarak solusi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan terlihat hasil yang sudah, dan terlihat sudah hasil pada tabel di bawah, dan pada tabel di bawah juga sudah mulai diurutkan dari nilai terbesar hingga nilai terkecil, atau nilai terkuat sampai nilai terlemah. Nah, ini adalah perankingan pada hasilnya. Terlihat bahwa dari total terlihat, dan di samping paling kanan ada rankingnya dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan di sebelah kiri itu ada data namanya, data nama beserta dengan kodenya. Terlihat acak dari Aryo nomor 2 dan selanjutnya, dan ini adalah hasil akhir dari rankingan ya, menggunakan alternatif 7 pemain. Dan setelah selesai pada tahapan AHP dan TOPSIS-nya itu, kita sudah mendapatkan nilai, lalu kita implementasi dan validasi. Implementasi pengujian menggunakan black box. Kita menguji sistem semua komponen berjalan dengan baik dan berfungsi dengan sesuai harapan. Dan validasinya kita perbandingan antara perhitungan manual dengan perhitungan sistem. Lalu selanjutnya kesimpulan dari program ini dalam penulisan skripsi ini, bagaimana mengimplementasikan GDSS menggunakan metode AHP dan TOPSIS untuk pemilihan pemain yang akan dibawa ke turnamen tingkat lokal di Paris Futsal Academy. Berdasarkannya itu, saya mendapatkan kesimpulan hasil penerapan GDSS menggunakan AHP dengan kriteria dan bobot yang ditentukan oleh pelatih kepala Trihadi Wicaksono, dan TOPSIS dalam membantu memberikan rekomendasi pemain yang terbaik yang akan dibawa dalam kejuaraan. Jadi penggabungan AHP dengan TOPSIS itu, AHP untuk bisa dibilang untuk wawancarai dan TOPSIS untuk menghitung hasil rankingnya, itu berjalan dengan baik dan dapat berjalan. Dan kesimpulan yang kedua, GDSS yang diusulkan dapat menghasilkan urutan rekomendasi alternatif pemain yang terbaik hingga terendah di Paris Futsal Academy. Dan saya mempunyai saran untuk penelitian saya, untuk bahan evaluasi saya pada pengembangan selanjutnya, pada penelitian selanjutnya, yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel kriteria yang baru agar dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama dan lebih optimal.
Diharapkan juga diharapkan juga pada penelitian selanjutnya terdapat data penguji untuk dapat menambahkan atau edit data penguji. Jadi diharapkan pada selanjutnya bisa menambah penguji lainnya atau mengedit data penguji atau pelatih asisten pelatih, yaitu asisten pelatih 1 dan asisten pelatih 2. Terima kasih sudah baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.